Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Para KUA yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, peserta bimbing yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja-puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam pengantin sudah bisa menyempatkan diri untuk datang ke sini. Neng, namanya siapa Neng? Uul. Orang mana? Neng Uul. Pasir Bunut tuh di atas ya? Pasir Bunut, berarti Ustadz Muksin ya? Dekat masjid. Sebelah mana rumahnya? Oh, masih di atasnya lagi. Oh, berarti dekat Ustadz Muksin ya? Neng siapa namanya? Ini dari mana? Pasir Angin yang atas dekat Haji Odin. Oh, di situ dekat Haji Odin. Izin perkenalan gini, nama saya Ahmad Zuhrufi, biasa panggilannya Uji. Ya, orang Salah Bentar, rumah di Salah Bentar. Istri satu, anak yang ada dua, perempuan dua-duanya. Kalau seandainya ketemu di jalan ya halo gitu, gitu aja kalau udah kenalan. Di sini ya kebetulan saya kebagian materi menyampaikan tentang kesehatan reproduksi, yang mana nanti kalau seandainya sudah menikah, yang namanya perempuan itu apa akan hamil. Udah siap hamil? Udah siap hamil? Neng? Hah? Ih, senyum-senyum. Umur berapa tahun? 20. Neng? Oh, 23. Udah siap hamil belum? Ya, kalau menikah kan salah satu tujuannya ya diantaranya adalah mempunyai keturunan. Kalau punya keturunan, keturunan dari siapa? Ya dari perempuan, masa dari laki-laki, masa laki-laki hamil. Kalau saya nanti ya udah menikah, ngobrol nanti dengan suaminya nanti kalau udah menikah. Mau langsung hamil atau enggak. Ya, nanti diobrolkan dengan suaminya. Ya, makanya sekarang kita ngobrol bimbingan terkait dengan nanti kesehatan reproduksinya. Reproduksi apa reproduksi? Di buku di sini ada di halaman 108. Apa itu reproduksi? Nah, supaya nanti ketika pasar itu sudah menikah, kita tahu tuh apa namanya materinya, tahu tentang keilmuannya. Nanti setelah menikah, jadi nggak tabu lagi nih, ya. Jadi ketika menikah, suami istri yang bersatu, kemudian salah satu tujuan daripada berumah tangga, ya, dari selain daripada sakinah, mawaddah warahmah, yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Haji Edi, diantaranya adalah mempunyai keturunan. Nah, supaya nanti hamilnya sehat, kemudian ibunya sehat, anaknya sehat, maka kita harus mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, apa tujuannya? Maqasid syariahnya, tujuan utamanya itu adalah menjaga kesehatan reproduksi supaya sehat. Oh, supaya sehat sih, kan saya sekarang mah sehat. Iya sekarang mah. Tapi nanti coba udah menikah, ya. Kadang-kadang kalau udah menikah kan kita bayanginnya bahagia terus, padahal kan setelah menikah kan nggak bahagia terus, ya. Hidup itu kan seperti ombak lautan, kadang ombaknya gede gitu kan, kadang ombaknya kecil, kadang ada masalah, kadang enggak, ya enggak. Akhirnya kan tingkat kesetresan, tingkat pikiran juga akan meningkat semakin dewasa. Paling udah punya anak nanti kan mikirin jajan anak, sekolah anak, ya kan, mikirin beli beras segala macem. Nah, nanti pikiran meningkat. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan reproduksi kita? Nah, menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan keluarga, juga menjaga kesehatan anak. Apalagi nanti calon ibu itu penting. Soalnya nanti kan udah berumah tangga mah ya, nanti kan ibu-ibu yang ngatur biasanya. Ya enggak? Makanan kan kadang-kadang ibu-ibu yang ngatur, ya. Kemudian pakaian juga ibu-ibu yang ngatur.
pakaian untuk suami, pakaian untuk anak gitu ya, pakaian untuk keluarga. Nah, termasuk salah satunya kesehatan reproduksinya juga harus dijaga. Di antaranya adalah ya yang sering banyak terjadi di kita mengenai tensi darah. Udah dicek darahnya, normal. Berapa darahnya? Tensi darahnya berapa? Kemarin kan ada surat keterangan kesehatan kan ke sini. Ada nanya udah ya? Nah, takut nanti kurang darah atau darah rendah atau darah tinggi. Nah, ketika pas waktu lagi hamil tuh kalau seandainya dicek ke bidan, ke posyandu, ke puskesmas gitu ya. Wah, ini sehat nih. Nah, udah sehat nih kalau untuk hamil nih baru. Takutnya nanti begini, ketika pas waktu kita punya darah tinggi atau punya darah rendah, kemudian hamil, nah itu nanti bahaya. Bahaya buat ibunya, bahaya buat anaknya. Ya, nih berapa banyak sekarang nih di rumah sakit, kadang-kadang di kampung kita yang melahirkan ibunya meninggal. Teman saya juga banyak. Kenapa? Karena pas waktu ketika melahirkan, ya darahnya makin naik. Nah itu nanti berbahaya. Bahkan adik kandung saya juga sempat masuk ICU. Teman-teman saya tuh ada yang meninggal karena pas waktu melahirkan ternyata punya darah tinggi. Nah makanya harus dicek. Nah pikirannya supaya tenang aja, jangan terlalu banyak beban pikiran. Ya darah itu kan tensi darah itu naik kadang-kadang bisa faktor makanan, faktor pikiran, ya. Nah, biasanya kalau stresnya itu makin tinggi, nah itu nanti ke tensi darah juga akan makin tinggi. Kemudian penjagaan terhadap keturunan, karena kan yang hamil kemudian nanti akan melahirkan anak itu kan calon ibu, calon pengantin ini, ya. Nah hak reproduksi itu tadi menjamin kesehatan, menjamin keselamatan, kemudian menjamin keamanan calon pengantin. Nikahnya kapan nih, Neng Ul? 29 Juni ya. Calonnya mana suaminya? Orang Serang. Neng, tanggal berapa? Oh, 8 8 8 udah lewat. Oh, 8 Juli masih lama. Nah, ketika pas waktu ketika kita haid, kita, gue enggak, lu aja kali. Perempuan haid nih ya. Haid itu biasanya paling renahnya berapa? Paling sedikit berapa hari? Paling sedikit. Secara keseluruhan, head datang bulan, paling sedikit itu 1 hari 1 malam. Emang belum pernah haid? Hah? Kalau haidnya emang biasanya paling sedikit berapa hari? 4 hari, Neng? 4 hari. Nah, ini secara global kebanyakan wanita biasanya menurut para ulama paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam. Rata-ratanya itu 6 sampai 7 hari. Kemudian paling lama itu 15 hari. 15 hari itu. Kalau seandainya udah 15 hari masih keluar darah, ya, itu namanya darah penyakit, darah istihadah. Sholatnya harus, puasanya harus. Nah, kalau sudah dari haid kita mandi udah biasa kan ya. Nah, nanti kalau udah punya suami nih, biasanya apalagi kalau pengantin baru, udah tahu nih istri lagi haid datang bulan, ya. Dari sini ya, dari pusar sampai sini jangan dikasih sama suami. Kalau udah menikah nanti haram, ya. Pokoknya kalau sedang haid, sedang datang bulan bilangin, ah lagi datang bulan libur dulu. Iya kalau lagi pengantin baru makan lagi sono-sono nyala, ya. Makanya kalau ibadah yang paling nikmat itu adalah menikah. Di antaranya itu tadi, kalau seandainya sedang haid, dari sini sampai ini pokoknya jangan dikasih. Kalau suaminya maksa gimana? Ah haram, ini haram. Gitu, haram. Pokoknya dari ini aja, dari sini ke sini boleh. Kalau dipaksakan, contohnya nih ya, hubungan suami istri dipaksakan. Itu nanti kalau jadi anak, anaknya nanti akan begini. Ya begini, kurang sesendok. Makanya kadang-kadang ada anak yang tanda kutip ya, agak-agak gila gitu ya. Ada pikirannya kemana-mana, ada begini aja.
Iya. Kenapa? Karena pas waktu produksinya itu kan ada darah kotor. Darah haid itu darah kotor. Kalau seandainya nanti pas waktu ada darah kotor, masa malah malah produksi dia. Nah, kalau bahasa kitabnya malah hubungan suami istri gitu ya. Nanti kalau jadi, katakanlah ini adonan gitu ya. Adonannya ada kotorannya, kecampur sama adonannya. Kan kecampur nanti jadi di rahim. Di rahim Neng Uul sama apa siapa namanya? Neng Tini. Di dalam sini. Nanti yang adonan ada yang kotorannya, itu nanti akan jadi segumpal daging, segumpal darah, jadi anak pas melahirkan. Nah, itu bahaya. Pokoknya stop ya, pokoknya haram kalau seandainya lagi haid hubungan suami istri. Artinya tanda kutip hubungan hubungan itulah ya. Itu nggak boleh. Haram pokoknya. Terus mandinya juga ketika pas waktu sudah hubungan suami istri. Udah hafal belum? Apa itu? Coba. Nawaitul gusla lirofil hadasil akbari maradolillahi ta'ala. Itu nanti harus. Kalau sekarang mungkin kemarin-kemarin juga udah Pak. Juga udah mimpi juga. Kalau udah mimpi juga mandi. Ya. Nah, itu harus wajib. Yang jadi masalah itu adalah ketika mandinya. Syarat mandi itu airnya harus rata seluruh tubuh. Nah, kalau saya yang pakai kutek, sering pakai kutek nggak? Nggak. Rambutnya sering pakai ini nggak? Takut airnya nggak tembus. Nah, itu nanti mandinya tidak sah. Atau ada sesuatu yang menghalangi. Nah, kalau seandainya mandinya tidak sah, maka nanti kesolatnya tidak sah. Yaitu itu harus dijaga ya. Mandi dari haid udah biasa. Mandi dari janabah ya. Kemarin-kemarin paling sebulan sekali kalau mimpi baru. Nah, kalau udah menikah, punya suami istri, apalagi pengantin baru, waduh tiap pagi nanti tuh. Makanya harus dihafalkan. Nah, walaupun nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia dihati juga nggak apa-apa. Niat saya mandi besar dari janabah, itu karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian kalau seandainya sudah hubungan suami istri, ya itu nanti perempuan hamil. Itu kodratnya. Ya, makanya tadi saya tanyakan udah siap hamil belum? Nah, kalau sudah siap, berarti kita udah punya persiapan, berarti udah tenang hamilnya. Jangan sampai nanti ada kayak orang-orang tuh dia kan kalau hamil kan begini. Tadinya pas ngaca langsing, pas hamil jadi begini. Nah, itu perempuan, itu kodratnya perempuan. Nah, kalau di sini karena laki-laki nggak ada, kita ke perempuannya. Yang perempuan ya, di sini ada tanda-tanda kehamilan. Nah, di tanda-tanda kehamilan kemudian ada kondisi layak hamil bagi perempuan yang perlu diketahui nih sama perempuan. Yang pertama, usia antara 20 sampai 35 tahun. Usianya 22. Neng tadi 20. Nah, berarti udah layak ya, udah layak hamil. Kemudian status gizi normal. Terus tinggi badan minimal 145. Neng tinggi berapa? Tinggi badan. Ada kali 150. 150 kan? Nah, minimal. Kemudian tidak mengalami kekurangan energi kronik, tidak mengalami anemia. Ya, tadi tuh darah tinggi, darah rendah, jumlah angka kurang dari 3, jarak antar kehamilan minimal 2 tahun. Kalau di orang Pasir Angin ya? Nah, orang Pasir Angin ya. Biasanya di Pasir Angin mah dulu kebanyakan tunji. Apa tunji? Ya. Jadi nanti Neng kan ya walaupun kondisi gimana gitu ya. Cuman demi kesehatan Neng. Jadi ya apa? Bapak Tommy minimal itu 2 tahun. Gimana Pak kalau suaminya mau? Terus gimana? Wah, makanya nanti kalau kata anjuran bidan itu dianjurkan suka untuk KB. Wah, KB ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kalau seandainya tujuan KB-nya adalah untuk mencegah kehamilan, itu baru haram. Kita niatnya jangan mencegah, tapi mengatur. Terus lagi, bukannya nggak takut anak kita nggak kekasih makan,
Nah, dalam hatinya niat anak kita takut nggak terdidik. Ya, daripada anak banyak cek bahasa lemburna masih gabila tunggulang. Ya, tapi masalahnya kan bukan hanya dikasih makan, tapi terdidik tidak nih. Kong anak hiji bae kadang-kadang ngadidik nah kan esanya kudu dipagahan ngaji sorangan pegan segala macam sampai bisa. Biarpun anak 4 5 atau 2 tapi pendidikannya bagus, kehidupannya bagus gitu ya. Ingat tuh, kalau seandainya hamil di sini disampaikan, ditulis minimal 2 tahun. Ya. Kalau seandainya nanti takut suaminya mau terus tiap malam, kan ada KB. KB-nya nanti disesuaikan. Ya. Itu ada yang pil, ada yang apa lagi tuh? Suntik, ada yang apa lagi? Implan ada apa? Nah, nanti tah KB teh implan, ayo di KB. Tapi kehamilan bisa teratur pakai apa? Pakai apa? Nggak pakai apa-apa? Oh, emang ada yang begitu sih ya. Kadang-kadang emang perempuan itu katanya ada yang gampang hamil, ada yang susah hamil. Makanya nanti dicek ke bidannya. Kalau seandainya nanti yang gampang hamil, biasanya turunan pasir yang ini mah gampang hamilnya. Biasanya. Kalau jadi dilihat dari haid, kalau haid yang teratur, Hmm. haid itu setiap bulan semakin maju cukup bagus. Hmm. Jadinya kesuburannya bagus juga. Hmm. Kalau haid yang nggak teratur, semakin bulan setiap bulan semakin mundur, jadi itu masalah gitu kesuburannya. Gitu. Salah katanya. Dan lainnya. Ya, pokoknya nanti minimalnya itu 2 tahun. Kasihan nanti ke perut juga. Perut juga udah melahirkan, hamil deh, melahirkan deh, nu hiji ke dia ais, nu hiji ke dia tungtun. Aduh, karunya. Takut nggak keurus, ya. Jadi kalau ada memang ustadz yang mengatakan KB haram, tujuannya apa? Tujuannya kita mengatur, terus lagi ke kesehatan kita, gitu ya. Takut nggak terdidik, kemudian tidak mempunyai riwayat kegawat daruratan pada kehamilan. Contoh kayak temen istrinya punya penyakit apa gitu ya, apa sih penyakit yang yang kayak leukemia ya, atau penyakit apa gitu ya. Nah itu bahkan bisa wajib KB itu, karena kalau seandainya dia hamil membahayakan nyawa, maka KB-nya di situ wajib. Gitu kata dokter ahli ya, bukan kata orang biasa yang nggak tahu ilmu kedokteran. Ini hasil pemeriksaan gitu ya. Kalau seandainya hamil, maka nanti akan membahayakan. Nah, itu KB-nya wajib karena menjaga keselamatan, menjaga nyawa. Kemudian tidak mempunyai riwayat dan atau sedang menderita penyakit kronis tadi. Supaya nanti kitanya sehat, keluarga sehat, ya, anak sehat. Kalau di rumah tangga nanti udah menikah, istri sakit itu, aduh, semuanya berantakan. Beneran. Contoh di rumah saya aja ya, kalau istri sakit, udah tuh kadang rumah juga berantakan, gak ada yang ngurusin segala. Ya padahal mah tugas suami, cuman kan istri membantu itu jadi pahala yang besar. Makanya kadang-kadang di kita yang biasa itu kan istri kan yang ngurus semua, yang ngurus rumah. Istri sakit, waduh bahaya. Makanya ibu itu usahakan selalu sehat. Ya emang sakit kadang ada sih ya. Gitu. Nah ini beberapa tanda terjadinya kehamilan. Setelah menikah, ya kalau seandainya satu tidak datang haid sebagaimana biasanya. Contoh nih, tadi 4 hari ya, berapa minimal 4 hari. Terus ketika haidnya sebulan sekali. Pas waktu udah lewat sebulan setengah nggak datang haid, si bulannya belum datang. Nah biasanya kan beli test pack, ada test pack yang murah yang 5.000 7.000 ada ya. Dicek, yang paling bagus itu katanya pagi-pagi. Nah kalau seandainya kitanya nggak dicek, udah 2 bulan, udahlah nggak apa-apa biarin aja, terus makannya sembarangan. Kan ada makanan tuh yang boleh, yang nggak boleh ketika hamil, makan apa gitu ya. Nah itu nanti bahaya, takut. Ya sama aktivitasnya juga. Contoh istri saya juga sama, keguguran 2 kali, itu karena aktivitas. Tadinya ya udah hamil biasa aja lah, karena ada kewajiban ngajar di sekolah kan. Akhirnya padahal udah hamil 2 bulan, padahal hamil dari 1 sampai 3 bulan itu kan lagi rawan-rawannya ya, lagi rawan. Terus lagi kita aktivitasnya makul kujul macul segala macam gitu ya, tek bawa motor jalan rusak bok 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 gitu kan. Tubuhnya kan di sini kan ada rahimnya, bawa motor contoh jalan rusak ngebut aja tok tok tok, ini perutnya ampul-ampulan gitu, akhirnya kejanin. Nah bahaya.
keguguran. Siapa yang gugur? Siapa yang nangis? Makanya dikiret sakit, Neng. Ya, nyeri ya, dikiret sakit. Tuh sama ngelahirin sakit. Makanya jaga tuh supaya nanti ibunya sehat, anaknya sehat. Ya, makanya nanti ketika pas waktu sudah nggak datang haid sebulan setengah, dicek lagi hamil, sudah hamil atau belum. Nah, yang kedua, pusing, mual, dan muntah-muntah, terutama pada pagi hari. Udah bangun lagi, bangun pagi nih ya, udah menikah. Aduh, pusing. Tapi bukan pusing yang nggak punya duit, ini mah pusing beneran, pusing penyakit gitu. Ini mah, aduh, pusing, pusing nggak punya duit, waduh bahaya. Apalagi pusing. Gitunya, gitu. Nah, nanti dicek ke bidan. Kan sekarang di tiap kampung kan pasir bunut, pasir angin ada posyandu kan ya. Nah, rajin ke posyandunya sebulan sekali. Sebulan sekali ya biasanya. Apa sebulan sekali. Ke situ aja datang. Ada bidan, ada kader ya. Kalau ada kitanya rajin, maka kita juga nanti enak kalau ada apa-apa. Terus mual, mual suka gitu, makan gitu. Suka muntah-muntah. Ada yang begitu, ada yang biasa aja ya. Nah, kalau sana yang muntah-muntah, aduh asup angin, yang dikerikin dong, dikerik, ternyata mualnya mual hamil, bukan mual masuk angin. Ternyata masuk angin sama suaminya, bukan sama angin, nyalain sama angin. Ternyata dimasukin angin sama suami. Kemudian tadi muntah-muntah, nah terutama pada pagi hari terus sering buang air kecil, backshare. Biasanya kita kalau pipis gitu ya ke kamar mandi paling sehari paling pagi, siang, sore. Ini mah pagi mau pipis lagi, sejam mau pipis lagi. Nah itu tanda-tanda barangkali sedang hamil. Kemudian tidak nafsu makan. Nafsu makannya berkurang. Biasanya 2 piring sendirian. Walaupun nama ikan asin doang. Ini mah kayak enak makan ya. Waduh. Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian tes kehamilan positif. Tadi tuh ya, pakai tes pack dan lain sebagainya. Yang kelima, buah dada membesar. Ya, buah dada ini. Kalau saya nggak punya. Nah, kalau diperiksa makin membesar itu ada tanda-tanda kehamilan. Sama ya? Oh, melar. Beda jauh gitu kalau mau head sama milik jauh cuma waktunya aja. Kalau head kan dari pas doang. Kalau hamil kan lanjutan. Berkelanjutan terus. Terus persiapan menjelang kelahiran. Yang pertama nih, kesiapan mental psikologis istri. Psikologisnya harus dijaga tadi tuh, mentalnya harus dijaga. Ya. Ya karena memang kata orang itu usaha melahirkan itu sakit. Makanya suka ada yang deg-degan gitu ya. Jadi standar aja. Dibawa tenang ya. Jangan sampai nanti gimana mau melahirkan? Aduh, sakit kayaknya nih. Udah sakit tahu, sakit melahirkan tapi hamil lagi udah tahu sakit. Nah itu perempuan di situ anehnya ya. Kalau kata orang-orang mah suka nanya ke ibu-ibu, bu melahirkan sakit nggak? Sakit, kan hamil deh. Nah disitulah hebatnya perempuan, karena saya kodrat perempuan ya memang melahirkan. Kemudian memeriksa dan memelihara payudara, proses menyusui bayi berjalan optimal ya. Payudaranya diperiksa ke bidan, bidannya usahakan yang perempuan, jangan laki dokternya ya, usahakan. Tapi kalau nggak ada, masanya sedikit yang banyak ya gitu. Kalau sana yang laki-laki nanti takut apa kurang, chemistry-nya kurang gitu ya. Iya, perempuan ya. Dokter kandungan laki-laki banyak ya, supaya chemistry-nya nyambung gitu ya kalau sama-sama ibu-ibu. Iya. Terus kenapa harus diperiksa payudara? Takut nanti setelah melahirkan nggak ada ASI-nya. Karena yang paling bagus buat anak itu ASI, air susu ibu. Apa itu? Meriksa ini. Polilaktasi. Waduh, nanti kalau seandainya anaknya lahir nggak ada ASI-nya, berbahaya. Dulu ketika istri pas melahirkan, ASI-nya nggak keluar. Saya disuruh sama bidan. Kadang-kadang dia kan CS. Yuk kadang-kadang, ya ada apa? Ya cina susu nanti coba dikenyot lah, kenyot keluar. Nah, nggak apa-apa, dicoba dulu bukan dicoba maksudnya ya, dipancing supaya keluar. Karena susah keluarnya. Kalau yang udah biasa dicek, itu nanti kan biasanya gampang keluar ASI, tinggal dipencet begini kan, keluar ASI.
Kenapa? Karena ASI itu sehat buat anak. Itu mah kalau seandainya ada susu yang lain itu membuat tambahan aja. Terus persiapan ekonomi dengan mengecek keuangan. Nah ini yang paling penting juga nih. Ketika pas waktu udah tahu hamil nih, ya ngobrol sama suami. Lagi mau udah hamil, ya simpen gitu, menyisihkan persiapan. Takut nanti bu mau hamil mau lahiran pusing, waduh uang nggak ada, tabungan nggak ada, jualin tuh ayah, waduh puyeng nih, mah ya urusan. Makanya dipersiapkan tuh kan biasanya ibu-ibu pintar ngatur gitu ya, ngobrolin nanti sama calon suaminya harus ada persiapan ya. Mau udah tahu lagi hamil ke jalan-jalan pakai ini tabungan nggak ada, ketika pas melahirkan waduh ribu gitu. Kita contoh kayak Adi nih, ini pengalaman pribadi aja ya, ketika pas waktu melahirkan memang udah mempersiapkan, cuman tadinya persiapannya normal, tapi ketika pas waktu melahirkan malah darah tinggi masuk ICU 3 hari, sedangkan dulu mah belum pakai BPJS, bayar normal ICU, ngejual ini itu, udah pusing, motor anjarkan yang dijual, ini itu emas dijual habis, akhirnya pusing. Nah makanya harus direncanakan supaya nanti sehat badan, pikiran juga sehat, ya dipersiapkan tuh keuangannya. Jangan sampai nanti pas waktu melahirkan mana kudu mikiran ngalahirkan, maka mikiran duit nah liar kan halunanya yang direncanakan, punya tabungan lah. Kemudian persiapan kebutuhan bayi dan ibu pas melahirkan. Orang tua dulu mah aya kan umpamalikeun, cina karek hamil 3 bulan 5 bulan geus mulian non ngaranna popok cenah. Eta pamali pernah denger kan? Ya, ada bahasa pamali gitu. Kunaon pamali nama? Dengar-dengar begini. Kita nanti mempersiapkan popok bayinya itu laki-laki atau perempuan yang lahirnya. Beli yang popok perempuan gitu ya. Ternyata laki-laki gitu ya. Tapi kalau seandainya sudah mau dekat ke melahirkan 8 bulan, 7 bulan. Nah kan udah di karena USG udah ketahuan kan ada laki-laki yang perempuan gitu ya. Nah baru kita persiapan tuh. Pokoknya harus dipersiapkan sebelum melahirkan. Biasanya kadang-kadang suami kan ada yang kayak, ada yang enggak, yang perhatian, ada yang enggak. Kalau ibu kan suka perhatian ya ke anaknya. Duh mau melahirkan nih, ya persiapan lah buat beli popoknya gitu ya, buat beli ininya supaya nanti mudah. Terus pasca melahirkan juga dipersiapkan apa-apa aja gitu. Dan melahirkan kalau orang tua dulu mah sebelum melahirkan, waduh kita persiapan beber, ya persiapan dulu bebernya gitu ya gitu. Apalagi persiapan kiret ini gurita, gurita. Terus apalagi tuh setelah melahirkan? Itu biasanya itu dipersiapkan. Karena setelah melahirkan kan biasanya sakit gitu. Mumpung mending kalau ada orang tua gitu ya, ada apa, makanya biasanya kalau baru melahirkan itu biasanya kalau istri tinggal di rumah orang tua istri ya, gitu. Karena supaya ngurusinnya nggak canggung. Kalau di rumah mertua kadang-kadang suka gimana ya, biasa di kita gitu ya. Tapi itu tergantung. Kemudian menyepakati perencanaan dan persiapan persalinan dengan dokter atau bidan melalui pemeriksaan kehamilan. Ini direncanakan juga, disepakati sama suami nih. Kita melahirkan di mana? Mau di rumah mertua, di rumah suami, di rumah istri, kemudian dokternya mau siapa? Mau laki-laki, mau perempuan, atau mau di dokter mana, atau di rumah sakit mana? Itu dipersiapkan. Jangan sampai nggak kepikiran begini, usah di mana bay? Waduh, jangan itu. Mungkin bisa brojol di jalan bahaya. Itu direncanakan. Ah, iya. Jadi udah double kan tuh ketika pas waktu melahirkan. Oh kita di bidan anu aja ya. Kadang-kadang kan perempuan atau orang itu kan punya chemistry masing-masing ya. Ada kecocokan lah gitu. Nah, nyamannya di mana, enaknya di mana. Gitu kan enak menurut orang lain belum tentu enak menurut kita, ya kan? Kita enjoynya sama siapa? Ya di situ. Nah, supaya nanti kitanya rileks, kitanya santai, kitanya enak, suami enak. Ya di rumah nanti setelah melahirkan kemana nih? Oh ya udah di rumah suami, di rumah mertua nggak apa-apa. Oh di rumah saya, di rumah sini kita dulu ya nggak apa-apa. Yang penting atas dasar hasil musyawarah, ngobrol dengan suami. Jangan sampai nanti kitanya egois. Musuhnya di rumah, ribut mah ya. Nanti di rumah, itu harus diobrolkan.
The next, kemudian nih ada caranya nih sesuai PP nomor 33 tahun 2012 halaman 122. Nah, satu, meletakkan bayi di perut dada dan dada ibu. Ketika pas waktu melahirkan, makanya kata dokter, kata bidan biasanya, ini cegal. Nah, jangan susuan. Nah, itu supaya nempel. Jadi ada keterikatan batin. Nempel kulit itu ya, itu nanti ada keterikatan. Bahkan ketika sampai besar pun anak kecil ya, itu kalau kulitnya nempel itu ada keterikatan, saling menyayangi, saling mengasihi gitu. Kalau saya mah anak yang udah gede juga ya, kadang-kadang saya mah suka nyiumin anak gitu, apalagi habis sholat cium tangan cipika-cipiki anak supaya nanti ada keterikatan batin gitu. Kalau pergi anak itu punya anak nempel ke sini, nah ada keterikatan batin supaya nanti kita sayang anak, anak pun sayang ke kita. Kemudian membiarkan kontak kulit antara ibu dan bayi selama minimal 1 jam. Digendong. Tapi jangan terlalu sering digendong. Ya, kasihan ke anaknya. Kasihan gimana? Bukan hanya ke anak sih, ke kita juga. Hayang ke kamar mandi hayang nutur depan kabatnya. Digendong dicokol-cokol be. Jangan. Bahkan dulu mata pas waktu ayah mesin anak mulai digendong-gendong bae, nah antang mah cicingkeun. Nah itu kayak kitanya juga supaya enak. Wih mau kurung nyusuh ke kamar mandi, gua yang BAB, yang pipilun be ngajari-jari, waduh kita lihat. Nah, so ketika punya anak, ke anteng mah udah simpan. Ketika mau digendong ya is. Gitu. Jangan terlalu mau digendong bae. Karena sampai kaget deh, yang najubur indung bae paribasa teh nya kan. Gitu kan kabet teman ke mana-mana. Nah. Kemudian dan selanjutnya the next KB dalam perspektif Islam itu tadi udah ya, ada yang wajib, ada yang yang boleh, kemudian ada yang haram. Yang dalam hatinya kalau mau KB kita menjaga kesehatan, mengatur kehamilan, bukan mencegah kehamilan. Kemudian yang KB-nya disesuaikan dengan kondisi badan. Ya, kadang-kadang ada yang nggak cocok itu malah jerawatan ya, ada lagi yang nggak cocok malah sakit. Ada lagi yang cocok banget, KB-nya malah jadi tembem gede. Ada yang gede. Bener. Pokoknya sama suaminya dikompak, ternyata sama KB gendutnya. Kan? Kata-kata kan, apalagi kalau ibu udah melahirkan, malah melar, malah bude. Kan kalau perempuan gendut itu biasanya kan kurang pede gitu ya. Juga kurang perfect kelihatannya. Nah, makanya pilih KB yang sesuai, yang pas. Tapi kalau seandainya KB yang contoh kayak laki-laki itu dikebiri atau perempuan yang ditutup diangkat rahim, kalau seandainya sengaja nggak ada penyakit itu nggak boleh. Ada yang KB seterusnya gitu ya, itu nggak boleh. Ada orang tuh temen KB suaminya karena selalu mengalah dari istri, sama dokter suruh KB, istrinya nggak mau. Itu akhirnya suaminya yang dikebiri. Waduh, itu jangan. Jadi jangan sampai ada bahasa kata bidan, kata dokternya suruh KB, sinengnya nggak mau. Wah aja yang di KB maksa. Ulah, nggak boleh, haram. Gitu. Nah kalau seandainya nanti kitanya sehat, ibu sehat, suami sehat, anaknya sehat, maka generasi berikutnya anak kita pun akan berkualitas. Ya. Nah ketika hubungan suami istri juga jangan lupa baca doa ya, baca doanya, baca bismillahirrahmanirrahim, baca qulhuwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, baca lagi Allahumma jalin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qadarata anta khazalika min sulbi, baca doa lagi Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana, baca doa itu. Bagusnya laki-laki yang baca, ya bagusnya dua, karena kalimatnya di situ kata saya Nawawi lil mujami, bukan satu orang, bukan lil jami, tapi dua orang, kepada orang yang mau berjima, baca doa itu ya. Jangan lupa tuh, lamun si anak poho biasa kan laki-laki besok guduk gitunya, stop, baca doa dulu gitu. Kenapa? Karena memang laki-laki pikirannya fokus satu doang. Lamun laki banyak keur kitu bage, lamun hujan contohnya ya, hujan pokoknya ya popoyan hujan gitu, eta lalaki mah moal ingat, karena lalaki memang pikirannya satu, udah fokus satu.
Tapi kalaupun lamun awewe, ibu-ibu perempuan, eta pikirannya ke mana? Eger kitu ge main kek hujan-hujan bajuan. Nah, ingat ke mana? Maka kalau istri man ya jadi ibu, makanya saya salut tuh. Mana kur masak, mana beri nyusuh, mana beri nyapuan, mana beri nyapuan, mari ngasuh anak, tapi tambahan bari nganyek-nyek deh. Itulah ibu-ibu. Wajar, tapi saya salut pikirannya kemana-mana. Tapi kalau laki-laki ya, makanya disebutnya laki-laki itu berakal. Akalnya fokus. Tapi fokusnya satu, dia akan mencari celah untuk yang satu ini cari solusinya gimana. Nah, makanya dia tingkat fokusnya itu lebih tinggi dari perempuan. Gitu ya. Jadi kalau seandainya ada suaminya yang lagi main HP begini, dipanggilin, "Di atau Ayang atau Ayah, Pak." Diem aja. Jangan marah. Ya memang dari sononya begitu. Kita mau fokus gitu. Nah, kalau sudah paham berarti kan, oh berarti itu memang seperti itu. Banyak kan perempuan kan suka marah itu karena memang ketika pas waktu dia mau sesuatu tapi nggak digubris, ya? Hah? Oh nyari. Oh, tak sok itu. Tapi ibu-ibu juga sama tuh kalau lagi manggil kadang-kadang oh, ujungnya digerokin ke cicing baik cenah. Padahal mah memang dia lagi fokus ke satu hal. Itu makanya kata dokter psikologi disamperin ditoel. Nah, baru dia kalau lagi main HP di depan, istrinya lagi di dapur, lagi masak, kompor gasnya habis, manggil di dapur. Tuh manggil-manggil. Kok harum. Digerokin ke cicing baik ulah. Harus paham, laki-laki itu seperti itu. Istri juga sama dulu mah belum paham ya. Unsok itu udah dipanggil cina. Ibu aku udah cucing baik cina. Ketika pas waktu disampaikan, terus lagi sering lihat-lihat materi gitu ya. Alhamdulillah sekarang mah paham. Gitu ternyata laki-laki itu fokus kepada satu tujuan. Ketika mau dipanggil suami, samperin. Nah, ya. Terus lagi nih ibu-ibu, makanannya dijaga. Ketika pas waktu, bukan hanya pas waktu udah menikah, harusnya dari dulu. Cuman lebih fokus lagi berkaitan dengan reproduksi, berkaitan dengan keturunan. Ketika pas waktu kita hamil atau ketika kita nanti bereproduksi atau hubungan suami istri, ada makanan yang haram. Contoh nih, ini airnya halal. Kemudian masuk ke sini, yang separohnya kan jadi sel telur perempuan. Kalau laki-laki jadi sperma, ya. Kalau bahan makanannya halal, kemudian spermanya juga bagus, sel telurnya juga dari hal-hal yang halal, maka insya Allah nanti anaknya pun akan baik. Tapi kalau dari makanan yang haram, jadi sel telurnya dari sesuatu yang haram, itu bahaya. Nanti ke anaknya juga bahaya. Ya, gimana kalau ada yang ngasih tapi nggak jelas? Ngasih, udah pokoknya jangan tanya kemana, bisa nang maling ya bahaya. Kalau mau menang maling jadi bikin, udah jangan dimakan, jangan masukin ke perut, ya masukin kemana kayak, pokoknya jangan masukin ke perut kalau yang haram. Bukan kasihan ke kitanya aja, ke anaknya nanti yang di kandungan. Nah, kalau seandainya kita makan yang haram nih, kemudian sel telurnya ada sesuatu dari yang haram, nanti sesuatu yang haram tersebut nyampe ke calon anak kita. Nanti anak kitanya gampang melakukan hal-hal yang haram. Salah siapa? Salah orang tua. Ya. Jadi itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ya, supaya nanti keluarganya menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Punya anak, punya keturunan yang soleh soleha, berbakti kepada agama, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu tanya jawab tadi. Ana mau tanyakan?
Nanya apa aja mengenai haid, mengenai nipas. Oh tadi nipas, neng nipas itu kalau nggak dapet tanya saya nanya ya. Nipas itu paling sedikit berapa hari? Nipas itu apa? Darah yang keluar habis melahirkan. Nipas itu berapa, minimalnya berapa hari? Minimal tuh 40 hari itu kebanyakan. Yang tahu emang begitu di kampung. Orang tua dulu mah begitu nyampein 40 hari 40 hari. Paling sedikit darah nipas itu keluarnya seketika pas waktu melahirkan. Contoh, si Neng punya hamil, melahirkan. Jot, keluar darah. Segitu doang udah. Dan mulai segitu doang, itu darah nipas keluar. Kalau seandainya sudah berhenti, melahirkan, darahnya segitu doang, nggak ada lagi, wajib mandi. Sholatnya udah wajib. Berarti nipasnya segitu doang seketika. Tapi rata-rata kebanyakan perempuan setelah melahirkan keluar darah nipasnya itu 40 hari. Kalau sudah 40 hari berhenti darah, oh berarti itu ikut rata-rata. Udah wajib mandi, udah wajib sholat, udah wajib puasa, dan sebagainya. Kalau seandainya belum berhenti, maksimalnya 60 hari. Kalau udah 60 hari ke sana masih keluar darah, nah itu berarti darah penyakit. Atau juga bisa jadi darah haid yang keluar setelah darah nifas. Makanya kan darah istihadah, darah penyakit dengan darah haid makan beda warnanya. Nah, kalau warna sendiri kan bisa lihat nanti, oh ini darah nifas, oh ini darah istihadah, oh ini darah penyakit, kan ketahuan. Jangan sampai nanti ketika pas waktu melahirkan, banyak sekali di kampung-kampung ibu-ibu udah tahu nih ya, darahnya udah berhenti 10 hari. Belum sholat. Bahaya itu. Satu sholat aja ninggalin udah berapa ribu tahun di neraka di bulu. Apalagi ini nungguin 40 hari. Dari 10 hari udah berhenti. Kemudian dia nunggu 40 hari. Udah 40 hari baru mandi. Baru dia sholat. Terus itu yang selama 30 hari itu tadi nggak sholat. Iya. Gimana nanti? Makanya itu yang perlu diberikan pencerahan yang benar-benar. Kalau udah melahirkan yang tahu ibu-ibu, yang bapak-bapaknya nggak tahu. Kalau nanya terus nanti takut bahaya lagi. Suaminya nanya, Neng udah beres belum nipasnya? No, nanya anan bayi nyuri kene karena yang ngelahirkan, bukan itunya. Itu ya kalau seandainya nanti suaminya mau ya itu mah istri juga udah banyak cara lah ya. Tapi ingat nih, bisi engkena hamil atau udah melahirkan hamil makan sunah tuh laki-laki ditoong supaya nanti melahirkannya mudah. Dokter pun menganjurkan, contoh waktu itu istri saya hamil tuh ya, untuk bidan berhamil mah kudu sering ditoongan kumah. Ih, dia mah ngerti karena kan saya masih lugu, masih unyu-unyu dulu mah. Karena udah paham. Ternyata ketika pas waktu bulannya udah 9 bulan itu suami ya kalau sering hubungan suami istri itu nanti akan mempermudah melahirkan. Karena kan leur, jadi keluarnya babari. Nah, tapi ketika sudah melahirkan, kan nyeri. Makanya banyak laki-laki yang kadang-kadang selingkuh atau nyari orang itu karena istri sedang nipas atau istrinya sudah melahirkan. Kan laki-laki mah peribahasa kieu, saminggu teu kaluar cenah lain hulu nulu huru bae nu lieur, hulu handap cenah lieur. Nah, makanya istri di situ harus kreatif dan inovatif. Nah, gimana caranya supaya suami jangan melihat perempuan lain? Nah, gimana caranya tuh? Terus kumaha carana bae pokona mah jalalaki mah pokona mah geus kaluar maleuleus. Nah, kita harus kreatif. Beneran eta penting itu. Gitu. Jadi kadang-kadang ku istri eta teu dipikiran. Maksudnya jarang memikirkan itu. Padahal ketika pas waktu kita berbuat seperti itu jadi pahala. Kenapa? Suami dan istri ketika suaminya mau dikeluarin sama suami tangan sendiri, eta hukumna haram. Haram hukumna serius. Tapi kalau sama tangan istri itu halal dan jadi pahala buat istri. Itu. Terus lagi gimana Pak? Kalau seandainya udah melahirkan, kadang-kadang ada hukum yang sering jadi banyak permasalahan perdebatan. Suami minum susu istri. Gak apa-apa, kasih aja nggak apa-apa. Dibikin mah ulah dipaksa. Nah, kanan buat anak, kiri buat suami, nggak apa-apa.
babarengan. Dulu misalnya lalaga-lalagaan tapi tambah romantis itu. Ayo, Dek, kita barengan, Dek, gitu ya. Kenapa itu tambah romantis? Nah, kalau sudah menikah ya, jadi harus kreatif supaya suaminya jangan melirik perempuan lain. Tetap dandan walaupun sudah menikah, ya. Tetap melayani suami gitu ya. Walaupun ketika udah melahirkan, supaya suaminya tetap betah di rumah, tetap betah bersama kita. Oke? Udah ya, cukup ya? Hmm. Itu adalah kita Alhamdulillah. terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan juga nanti kedepannya pernikahannya diberikan kelancaran, rumah tangganya diberikan keluarga yang kuat dan Amin.